Shalom, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan syukur atas berkat kasih karunia dan pertolongan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat beribadah dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Biarlah ibadah ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi terang bagi kami serta orang lain di luar sana. Ya Tuhan Yesus, sertailah ibadah kami ini dari awal hingga akhir kami ibadah nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
syukur kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan, buat kasih penyertaan-Mu kepada kami umat-umat-Mu ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat nafas kehidupan yang boleh kami rasakan hingga detik ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih juga karena Engkau sudah memakai kami menjadi alat-Mu. Biarlah tangan-Mu yang bekerja ya Tuhan bagi atas kehidupan kami. Tuhan Yesus, jadikanlah kami pribadi yang selalu mengandalkan Engkau, yang selalu taat akan Engkau ya Tuhan, yang selalu memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Tuhan Yesus, tidak banyak doa yang bisa kami ungkapkan. Inilah doa syukur kami ya Tuhan. Kami menyerahkan semua kehidupan kami hanya ke dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ayatku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu, di saat kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadir-Mu. Inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat kau berpaling temukan cinta-Mu, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadir-Mu. Inilah rinduku.
rekan-rekan remaja dan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Tapi sebelum itu marilah kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas kesempatan hidup yang masih Engkau berikan hingga pada saat ini. Jika sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami hikmat agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan, kami boleh melangkah untuk melewati segala sesuatu dengan pertolongan Tuhan. Bersabdalah ya Allah, karena kami siap sedia untuk mendengarkannya. Amin. Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 di bawah judul Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Amin. Remaja dan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang namanya hidup, wajar jika kita memiliki keinginan dalam kehidupan kita ini. Keinginan untuk menjadi orang kaya, keinginan untuk menjadi orang sukses, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena itu semua mengarah kepada kehidupan yang bahagia. Siapa yang dalam hidup ini tidak ingin bahagia? Saya pun juga ingin memiliki hidup yang bahagia. Tetapi berbeda halnya ketika keinginan itu berubah menjadi hal yang selalu kita prioritaskan dalam kehidupan ini. Keinginan itulah yang selalu mengendalikan kita menjadi keinginan yang tidak terbatas, bahkan tidak peduli dengan apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu firman Tuhan memberikan suatu penjelasan bahwa ada dua keinginan dalam diri manusia, yaitu keinginan daging dan juga keinginan roh. Nah, kita bisa baca pada ayatnya yang kelima mengatakan demikian. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Artinya orang yang hidup menurut daging, ia akan selalu memikirkan keinginan-keinginan dagingnya. Tetapi berbeda dengan orang yang hidup menurut roh, maka yang menjadi prioritas dalam kehidupannya adalah kehendak Allah. Oleh sebab itu, roh itu jugalah yang telah berperan dalam kehidupan para pengikut Kristus untuk menguatkan mereka dari kuasa-kuasa dosa. Mereka dimampukan untuk melewati segala sesuatu dan bisa hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Pertanyaannya,
Apa perbedaan keinginan daging dan juga keinginan roh ini? Jelas bahwa dua keinginan ini adalah hal yang bertentangan. Apa saja perbedaannya? Orang yang hidup menurut daging, ia adalah dikatakan sebagai hamba atau budak dari dosa. Dan orang yang hidup karena keinginan dagingnya ini, ia akan mendapatkan kebinasaan atau maut. Tetapi berbeda halnya ketika hidup di dalam roh, maka ia akan selalu memikirkan keinginan-keinginan roh, dan ia disebut sebagai anak Allah yang tentunya akan hidup dalam damai sejahtera. Saya mengajak kita semua untuk membaca dari Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Keinginan daging itu akan menghasilkan perbuatan-perbuatan daging. Apa saja perbuatan daging? Perbuatan daging itu ialah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Sedangkan orang yang hidup dalam roh itu, ia akan menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Maka dari itu ada banyak sekali hal-hal apa saja yang masuk dalam perbuatan-perbuatan daging itu seperti apa menurut Galatia pasal yang kelima tadi. Rekan-rekan remaja pemuda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, keinginan daging itu akan selalu berpusat pada diri kita sendiri. Kita akan menjadi pribadi yang egois, menjadi pribadi yang dipenuhi dengan keserakahan, hawa nafsu, bahkan hidup dengan sesuka hati kita. Maka orang yang hidup seperti ini akan dikatakan sebagai hamba atau budak dari dosa. Benar dikatakan budak dosa, tetapi tanpa sadar kita telah dinyamankan dengan perbuatan-perbuatan dosa. Salah satu contoh misalnya ketika kamu melihat ada temanmu yang hidupnya lebih nyaman dibandingkan kehidupanmu, kemudian muncullah perasaan iri hati, muncullah perasaan tidak menyukai keberadaan hidup teman kita. Hati-hati, karena ini adalah perbuatan dosa. Dan mungkin kita sering sekali mendengar ada kalimat doa yang mengatakan, ampuni kami Tuhan ketika kami bersalah, baik itu melalui pikiran, melalui perkataan, maupun melalui perbuatan kami. Artinya ada 3 cara yang memungkinkan manusia untuk berbuat dosa. Benar, iri hati itu tidak langsung kita ucapkan melalui perkataan kita, tetapi melalui pemikiran kita, kita telah berbuat dosa. Maka saya ingin menyampaikan bahwa dosa itu sebenarnya hal yang paling gampang kita lakukan, tetapi sekaligus hal yang paling gampang membawa kita masuk dalam kebinasaan. Kalau kita hidup menurut roh, kita bukan hanya disebut sebagai anak-anak Allah, tetapi kita juga akan hidup dalam damai sejahtera. Roh itulah yang akan memberikan kita kemampuan, memberikan kita keberanian untuk melawan keinginan-keinginan daging dalam diri kita. Selama kita hidup di dalam dunia ini, berbagai bentuk godaan itu akan selalu berusaha untuk mempengaruhi kita. Maka dari itu saya ingin mengajak kita semua untuk tidak membiarkan pikiran kita, tidak membiarkan diri kita ini dikuasai dan diracuni oleh berbagai bentuk keinginan-keinginan daging kita. Hiduplah di dalam roh, maka roh itulah yang akan menuntun kita untuk hidup selalu berfokus pada Kristus saja, dan kehidupan kita akan menghasilkan kehidupan seperti yang Allah kehendaki bagi anak-anaknya. Demikianlah firman Tuhan
yang kita dengarkan hari ini, kiranya kita bukan hanya mendengar, tetapi melakukan firman itu dalam kehidupan kita masing-masing. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Rekan-rekan yang terkasih, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami. Terlebih-lebih kami menyadari bahwa raga, hati, dan pikiran kami masih memiliki banyak kekurangan, masih sering berbuat dosa, baik disengaja maupun tidak disengaja. Namun Engkau tetap mengasihi kami sebagaimana seorang bapa mengasihi anaknya. Bapa di surga, pada kesempatan ini juga kami teringat akan kedua orang tua kami. Kami sangat berterima kasih atas kedua orang tua kami, karena melalui mereka Engkau menciptakan kami. Melalui kasih sayang mereka, Engkau menyayangi kami. Maka dari itu, dengan penuh iman dan harapan, kami memohon kepada Engkau, lindungi selalu kedua orang tua kami. Lingkupi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan mereka kesehatan, kekuatan dalam mereka menjalani aktivitas pekerjaan mereka. Bagi setiap orang tua dari saudara-saudari terkasih kami yang telah pergi menghadap Bapa di surga, kami meyakini setelah mereka melewati purna kasih bersama Kristus, kini mereka telah menjadi pendoa, penolong, bahkan pelindung bagi kami yang masih menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemuda-pemudi Kristen. Kiranya melalui pemuda-pemudi Kristen, namamu dapat semakin dipermuliakan. Kami juga menyerahkan semua keluh kesah yang kami hadapi saat ini, baik bagi kami yang sedang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Bagi kami yang sedang mengalami persoalan hidup, kiranya Tuhan berikan jalan agar setiap masalah yang kami hadapi memperoleh kemenangan. Bagi kami yang masih menjalani proses pendidikan, kiranya Engkau sertai kami agar kami mampu menjalani setiap proses pendidikan kami dengan baik dan dapat menyenangkan hati orang-orang yang mengasihi dan mendukung kami. Bapa di surga, pada saat ini dunia sedang dihebohkan dengan adanya virus COVID-19. Allah yang kami sembah sebagai penyelamat dunia, Engkau tempat tumpuan kami, pelindung dan penjaga bangsa kami. Kami percaya bahwa bangsa kami Indonesia tidak akan runtuh oleh situasi yang sedang dialami pada saat ini. Kami percaya atas kemurahan-Mu, bangsa kami tetap berdiri kokoh. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Engkau tidak membiarkan umat-Mu terlantar ibarat domba tanpa gembala. Umat-Mu Kau perlengkapi dengan banyak pelayan untuk membangun tubuh Kristus. Engkau memberikan kami pendeta, penetua dan diakon, guru-guru sekolah minggu, guru-guru agama, dan koster-koster gereja. Kiranya melalui mereka kami dapat pengetahuan yang benar tentang putra-Mu, dan kami dapat mencapai kedewasaan iman. Terima kasih Bapa atas mereka semua. Bapa di surga, ini kami dengan segenap kekurangan kami, dengan kerendahan hati kami, ini doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi di dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami. Kami serahkan doa dan ucapan syukur ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, Sang Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk teman-teman, persembahannya boleh dimasukkan ke dalam amplop, lalu bisa diserahkan kepada pengurus SPRP maupun kepada bendahara SPRP-nya langsung. Terima kasih. Adapun nas pengantar persembahan kita pada sore hari ini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sebelum persembahan syukur kita kumpulkan, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada sore hari ini kami bersyukur karena atas berkat dan kelimpahan dari Tuhan. Pada sore hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, walaupun kondisinya berbeda seperti minggu-minggu sebelumnya. Kami boleh melaksanakan ibadah di rumah ya Tuhan, tapi tanpa mengurangi rasa sukacita kami. Pada kesempatan sore hari ini kami akan mempersembahkan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerimanya. Tuhan berkatilah persembahan kami ini agar boleh menjadi persembahan yang layak dan hidup, yang boleh berkenan bagi Tuhan. Demikian seru dan doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini hingga kami dapat menyelesaikan ibadah kami hari ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami sepanjang minggu kami selanjutnya. Tuhan, yakin dan percaya Engkau selalu menyertai, melindungi, dan memberkati kami. Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.